soal rizki, soal jodoh, soal maut? Kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi 3 hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme. Belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu, kepastian itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu udah dikit. Tapi yang satu itu saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya. Seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini saya kerja keras. Peras keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutupi Allah. Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulu. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta, tapi pelitnya minta ampun. Kikir, koret, medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai
walam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama'i, persilahkan saja keluar dari kolong langitku, waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua, memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul, bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman, dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak. Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama. Karena memang agama tidak bisa dipaksakan. Tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran.
Candi Prambanan bahkan dipugar. Gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain. Nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka. Bukan kita yang mulai. Mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh. Tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man azazimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama.
Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama silakan, tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian, toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya coupling yang nyata. Sehingga dengan demikian, tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak, lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Ah, gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu, musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, couplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, couplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh, sama kafir jahiliyah dulu, Quraisy itu. Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan. Hari ini saya oke, menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita, Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah couplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Sebab kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri. Dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai. Dari krisis identitas. Hujan gede kan mulainya gerimis dulu. Di mana-mana ya gerimis dulu. Gerimis makin lama makin gede. Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri. Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita. Kalau orang Islam malu mengakui keislamannya, ini kan ironi, menyedihkan. Ngakui Islamnya saja malu, menonjolkan keislamannya malu. Tidak ada rasa bangga beragama. Padahal ini modal dasar. Hanyalah dengan rasa bangga beragama kita lalu konsekuen. Bukan bangga yang tidak konsekuen. Wah, pokoknya kan gua kan Islam. Agama yang paling benar. Tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan Islam. Itu bangga yang tidak beralasan. Bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kepada non-muslim kita juga harus berakhlak. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana beliau disambiti orang di Taif, yang menyambiti malah didoakan. Bagaimana Suraqah mau membunuh beliau, malah Suraqah didoakan. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab saking mangkalnya. Ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri, di depan tempat tidurnya. Setelah dia gali lubang, ditutupin pakai keraras korma. Lalu dia tarik selimut, belagak meriang. Dia pesan pesuruhnya, bilangin Muhammad, encangnya meriang. Pamannya sakit, minta ditengokin. Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Ah, itu dia Muhammad, itu dia tuh. Dia tuh, masuk Dani, masuk. Mulai dia jalan, senang Abu Jahal. Nah, terus. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gue pendem terus lalu. Memang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan
berjalan ke arah lubang itu, malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit.